Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang peserta didik baru di SMP Negeri 2 Taman. Kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang bijak dan kreatif dalam bermedia sosial. Namun sebelum saya menjelaskan materi tersebut, perkenalkan, saya Ibu Nihayatul Fitriah, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Taman. Anak-anak, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Bu Nia menyampaikan agar selalu taat protokol kesehatan. Jika tidak ada hal yang mendesak, tetap berada di rumah dan jaga kesehatan. Apa kalian tahu apa sih media sosial itu? Tentu hal ini bukan hal yang asing untuk kalian. Media sosial adalah media yang berupa situs dan atau aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Pengguna media sosial dapat saling bertukar informasi, berinteraksi, dan berbagi dalam berbagai kegiatan di mana saja. Nah, anak-anak, berikut adalah media sosial yang banyak digunakan oleh siswa-siswi SMP. Di antaranya adalah WhatsApp, ada YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan Line. Ibu yakin kalian tidak asing dengan semua media sosial yang sudah Bu Niha sampaikan. Sebagai pengguna gawai, kita tentu sudah akrab dengan media sosial. Disadari maupun tidak, terdapat dampak negatif dari media sosial. Kalian harus tahu anak-anak agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Berikut adalah dampak negatif penggunaan media sosial. Yang pertama, mengganggu kesehatan mata dan tubuh. Bila terlalu sering dan lama memandang layar gadget, kamu bisa mengalami sakit otot tangan, sakit pundak, dan sakit mata. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Jangan sampai kamu lebih banyak menggunakan gadget daripada kamu menggerakkan anggota tubuhmu untuk hal-hal yang positif. Selanjutnya, terlupakannya bahasa formal, karena bahasa yang sering digunakan dalam media sosial pada umumnya adalah bahasa informal yang santai dan tanpa batasan. Dampak lain dari media sosial, secara sengaja atau tidak, melihat konten pornografi. Ketika menggunakan media sosial, kamu bisa menerima link yang diarahkan ke situs pornografi dan iklan bernuansa pornografi. Selanjutnya, terbawa emosi sehingga terlalu mudah dan cepat berbagi berita tanpa dicek kebenarannya. Mungkin saja sebenarnya berita yang dibagikan itu palsu, hoax, mengandung ujaran kebencian, bernuansa sara, atau menyebarkan pesan pribadi tanpa persetujuan pemilik atau pengirimnya. Terlalu banyak informasi serta berita kekerasan dan kejahatan yang beredar di media sosial bisa menjadi ide atau pemikiran baru untuk berbuat kejahatan dan kekerasan juga.
Sebenarnya kalian tidak tahu bagaimana caranya melakukan kekerasan kepada orang lain, tapi karena melihat media sosial, kamu mendapatkan ide. Dampak yang lain yaitu dapat mengurangi kinerja belajar dan waktu belajar yang jadi kewajiban utama kamu sebagai pelajar karena terlalu asik menggunakan media sosial atau terlalu asik membuat konten video. Selanjutnya, dapat menimbulkan kecanduan yang mengakibatkan tumbuh sifat menutup diri pada kehidupan sekitar. Hal ini banyak terjadi pada pengguna yang kecanduan bermain game online. Dampak negatif media sosial selanjutnya memungkinkan terjadi penipuan secara online seperti penipuan transaksi pembayaran, penipuan memperoleh undian, penipuan memperoleh hadiah, dan penipuan permohonan transfer pulsa. Selanjutnya, timbulnya kejahatan di dunia nyata yang dimulai dari komunikasi di dunia maya, seperti pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, dan eksploitasi seksual. Lalu, perasaan gelisah, cemas, dan frustasi saat dirinya dipisahkan dari perangkat yang digunakan untuk bermedia sosial, sehingga sulit tidur, sulit belajar, dan tidak mau komunikasi dengan orang tua. Ini yang paling banyak terjadi. Anak-anak yang sudah kecanduan dengan gadget, dia tidak bisa berpisah dari gadgetnya. Berkurangnya kegiatan pertemanan secara langsung bertatap muka, berkurangnya kegiatan fisik sehingga jarang bertemu, dan berkurangnya aktivitas berbincang langsung dengan teman, dan menurunnya kegiatan fisik olahraga. Selanjutnya, kedekatan dengan orang tua dan keluarga untuk berbagi cerita dan curhat menjadi berkurang karena lebih sering curhat dan berkeluh kesah dengan teman di media sosial yang belum tentu bisa menjaga rahasia kalian. Selanjutnya, mendorong potensi perilaku takut ketinggalan berita terkini atau FOMO, Fear of Missing Out. Perilaku FOMO ini mendorong kamu untuk terus mencari dan berbagi informasi dari internet melalui media sosial. Selanjutnya, menyebabkan terlalu banyak informasi atau TMI, too much information. Secara tidak sadar, kamu mengungkapkan terlalu banyak informasi tentang kehidupan pribadi di media sosial. Hal ini sangat rentan terjadi penipuan dan penyalahgunaan informasi di masa depan. Mudah terpancing untuk memberi komentar dan membicarakan orang lain, seperti pelecehan, komentar yang memojokkan, menyinggung perasaan, atau perundungan maya. Jadi, kalian harus berhati-hati, jangan sampai dari tanganmu akan menyebabkan banyak masalah. Jangan sampai jempolmu lebih cepat bergerak daripada pikiranmu saat menggunakan media sosial. Selain ada dampak negatif dari media sosial, tentu ada manfaat positif dari media sosial. Manfaat positif media sosial yang pertama, kemudahan memperoleh dan menyebarkan informasi, bisa dari antar keluarga, teman, anggota OSIS,
anggota pramuka, dan anggota organisasi ekstrakurikuler lainnya. Yang kedua, media sosial dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran di sekolah, seperti berkomunikasi, mengorganisir berbagai kegiatan, belajar secara daring atau online, berbagi materi pelajaran, dan mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, media sosial dimanfaatkan sebagai media komunikasi yang relatif murah dan efisien. Berkomunikasi lewat chat, telepon, dan video call tentu lebih murah dan efisien dibandingkan dengan bertemu langsung. Yang keempat, menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga serta teman. Nah, dari sini dapat mempertemukan kembali dengan teman lama, membuat grup silaturahmi dengan saudara, grup kelas, maupun grup alumni sekolah dasar. Yang kelima, kemudahan memperoleh kabar terbaru dan berita penting. Berita kegiatan sekolah, pengumuman resmi sekolah, promosi kegiatan OSIS, pramuka, berita bencana alam, ataupun berita duka. Yang keenam, dapat meningkatkan kreativitas dan membuat sesuatu yang bermanfaat. Bisa berupa berkarya dengan kreatif untuk membuat puisi, lagu, video tutorial, video tugas sekolah, membuat foto atau video iklan pemasaran produk karya kamu yang menarik. Yang ketujuh, sebagai sarana hiburan di waktu luang, misalnya menonton film, mendengarkan musik, bermain game secara online dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, digunakan sebagai sarana berwirausaha atau sarana jual beli. Nah, ini bisa untuk menjual produk karya siswa, seperti produk kerajinan tangan, maupun olahan makanan dan jasa. 9. Media sosial membuat sebuah hubungan menjadi lebih akrab, bersahabat, dan saling memberi perhatian. Misalnya, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun, mengomentari foto, video, status teman secara positif, dan menyampaikan ucapan belasungkawa. 10. Belajar beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan memotivasi untuk terus belajar mengembangkan diri secara kreatif. 11. Menjadi terbiasa dan paham memanfaatkan teknologi digital secara optimal, yaitu tidak gagap teknologi. 12. Berteman dengan siapapun di seluruh dunia yang mempunyai ketertarikan yang sama, seperti teman lomba karya ilmiah, teman lomba puisi, teman pramuka di seluruh dunia, dan komunitas lainnya. 13. Dapat mengikuti atau follow akun tokoh masyarakat atau idola yang menjadi panutan untuk memperoleh informasi berbagai hal tentang aktivitasnya. Ketika menggunakan media sosial, apa saja yang harus kamu hindari? Yang pertama, hindari curhat permasalahan pribadimu di media sosial. Permasalahan pribadimu adalah aib yang harus kamu simpan. Ceritakan masalah pribadimu kepada orang yang tepat, bisa ke orang tua atau saudaramu. Yang kedua, hindari untuk memancing dan memulai konflik dengan siapapun ketika menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk menambah kawan, bukan lawan. Yang ketiga, hindari memberi komentar yang mencela dan menjelekkan orang lain ketika menggunakan media sosial. Jika kamu menemukan suatu hal yang tidak sesuai dengan dirimu, tidak sepatutnya langsung berkomentar yang tidak pantas. Yang keempat, hindari bersikap terlalu ekstrim dalam menanggapi apapun di media sosial. Sikapi apapun yang ada di media sosial dengan tenang. Anak-anak, negara membuat undang-undang ITE bukan tanpa maksud. Dengan adanya undang-undang tersebut, sudah sepatutnya pengguna media sosial bersikap bijak dan berpikir ulang atas informasi yang akan dibagikan ke orang lain. Kalian
sebagai pengguna media sosial harus memahami hal apa saja yang boleh dan tidak boleh ditulis atau dibagikan di media sosial. Dalam pasal 27 sedikitnya ada 4 poin yang dapat menjerat pengguna media sosial. Yang pertama, konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan, misalnya dengan sengaja mengunggah foto atau video porno ke media sosial. Yang kedua, konten yang memiliki muatan perjudian, misalnya dengan sengaja menyebarkan platform yang dapat digunakan untuk berjudi, baik offline maupun online. Yang ketiga, konten yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, misalnya dengan sengaja membuat foto seseorang, kemudian membuatnya menjadi bahan lelucon, namun mengandung unsur penghinaan. Yang keempat, konten yang memuat pemerasan atau pengancaman, misalnya dengan sengaja mengirim ancaman ke orang lain yang dibencinya melalui media sosial. Hal tersebut dapat menjadi bukti materi laporan korban ke polisi dan menjerat si pengancam untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada pasal 28 berisi ada 2 konten. Yang pertama, konten yang memuat berita bohong dan menyesatkan pihak lain, misalnya dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan orang lain. Yang kedua, konten yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok tertentu, misalnya dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya, Pasal 29 UU ITE mengancam bagi pengguna media sosial yang mengirimkan konten berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain. Jadi anak-anak, bagikan informasi yang telah kamu saring kebenaran dan manfaatnya. Sebelum kamu bagikan di media sosial, biasakan periksa ulang apakah ada konten negatif di dalamnya. Dan selalu optimalkan media sosial dengan hal-hal yang berguna. Karya kreatif apa saja yang dapat kamu buat dan kamu bagikan di media sosial? Yang pertama, membuat karya berupa konten video yang menampilkan kreativitas dalam bidang musik, video kegiatan ekstrakurikuler, video pembelajaran, dan tutorial yang menarik seperti tutorial memasak, video yang menampilkan kemampuan menggunakan bahasa, atau video yang terkait tugas atau pekerjaan rumah. Yang kedua, membuat karya kreatif berupa foto untuk dibagikan di media sosial, seperti karya fotografi. Bagi yang suka fotografi, bisa dengan lukisan tangan dan hasil prakarya. Yang ketiga, bagi kamu yang memiliki kemampuan menulis, media sosial juga merupakan sarana yang baik untuk menunjukkan kreativitas dalam menulis. Kamu dapat menulis dalam blog atau microblogger tentang segala hal yang menginspirasi dan bermanfaat bagi banyak orang, seperti menulis tutorial memasak, beternak di halaman rumah, menanam sayuran di kemasan limbah plastik, dan membuat tulisan tentang budaya di suatu daerah. Sudah memahami materi bijak dan kreatif dalam bermedia sosial? Kerjakan tugas berikut. Yang pertama, apa saja yang sudah kamu pahami dari materi bijak dan kreatif dalam bermedia sosial? Yang kedua, mengapa dalam bermedia sosial kita harus bijak dan kreatif? Yang ketiga, buatlah 3 contoh konten atau isi media sosial yang melanggar UU ITE dan jelaskan alasannya. Baik anak-anak, sudah selesai materi bijak dan kreatif dalam bermedia sosial. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.